dia lakuin ke depannya. Kemudian yang keempat itu adalah manage, di mana pemanfaatan IT di sini berjalan lebih efisien dan terukur nih. Jadi kita udah ngelakuin IT nih, kita udah menjalankan membuat sebuah tools IT ibaratnya contohnya. Nah, tools IT itu bisa diukur, bisa kita ukur di level 4 ini, harusnya bisa kita ukur apakah itu efisien untuk mendukung bisnis kita atau enggak. Nah, itu di level 4. Di level 5, pemanfaatan dan pengembangan inovasi TI. Jadi yang perusahaan yang ada di level 5 ini harapannya sudah fokus ke inovasi yang dibuat itu untuk dikembangkan, untuk dilaksanakan. Nah, terus Kementerian BUMN sendiri dan Kementerian BUMN sendiri sebenarnya menargetkan berapa sih? Mbak tahu nggak? Berapa tuh? Kalau dari Kementerian BUMN sendiri menargetkan itu minimal ada di level 3. Ini sesuai dengan Per 02 MBU 2013. Nah, artinya harus di level D5. Oke, tahan dulu Mas. Sebelumnya saya ingin menginformasikan kepada Sobat Milenial semua nih. Kalau Sobat Milenial ingin bertanya, silakan tuliskan pertanyaannya di slido.com dengan menginput kode pagar 3891. Sekali lagi bisa di slido.com dengan menginput kode pagar 391. Dan untuk 5 penanya nanti akan mendapatkan hadiah menarik dari teman-teman Millennials BUMN, Kementerian BUMN. Untuk 3 penanya teratas akan mendapatkan hadiah masing-masing berupa 1 gram tabungan emas dari Pegadaian. Wow, keren banget ya nih. Dan untuk 2 penanya selanjutnya akan mendapatkan buku dengan tema yang menarik yang sudah ada tanda tangan asli dari penulisnya. Wow, keren banget ya. Jadi jangan lupa teman-teman kalau yang ingin bertanya langsung saja tuliskan di slido.com dengan menginput kode 3891. Oke, sudah paham? Oke, Mas, mungkin apa nih? Tadi sudah sampai di mana nih kita? Kita itu adalah Kementerian BUMN itu ada di level 3 minimal. Harus minimal level 3, di define berarti ya? Betul, di define posisinya. Nah, kenapa tuh Mas level 3 Mas? Jadi kita tuh pengen sebenarnya BUMN itu ya pasti jelas udah punya standar nih Mbak. Mereka udah standar, operasional mereka yang berjalan itu udah otomatis dan mereka tuh siap kalau ada perubahan ke depannya. Mereka udah memprediktif nih, ada perubahan teknologi apa aja ke depan. Dan mereka udah siap akan hal itu. Pengennya seperti itu. Nah, harapan lainnya adalah ketika mereka sudah di atas level 3, kita ingin nih mereka melakukan integrasi. Jadi baik itu integrasi di perusahaan mereka, di perusahaan BUMN, ataupun integrasi ke kita, ke Kementerian BUMN. Seperti apa contohnya? Itu contoh di dalam aplikasi di BUMN itu kan ada beberapa banyak aplikasi. Nah, kita ingin itu di dalamnya juga terintegrasi, saling terintegrasi. Selain itu, aplikasi-aplikasi yang dimiliki oleh BUMN juga harapannya bisa terintegrasi dengan kita. Contohnya apa? Yang sedang berjalan sekarang di Kementerian BUMN itu adalah mau akan dilaksanakan integrasi e-office, workflow. Nah, di sini seperti apa itu Mas? Kita itu ingin mengintegrasikan apa surat menyurat. Di Jasara aja kalau surat menyurat udah sistem belum? Udah sistem dong, udah ada sistem. Pakai apa namanya aplikasi? Pakainya Siap Mobile. Siap Mobile. Kalau di Jasara Harja. Oke. Nah, itu tuh dari sistem yang punyanya Jasara Harja nih Mbak. Siap Mobile itu kita ingin integrasikan dengan sistem persuratan yang ada di Kementerian BUMN. Jadi Mbak tuh nggak usah lagi loh repot-repot ngirim pos ke kita. Ngeprint dulu tanda tangan ngirim pos ke kita. Nah, betul. itu kan ribet dan itu lama jadinya. Kalau ada perlu eksekusi yang cepat itu jadi lama banget, ya kan? Karena selama ini juga di Jasara Harja sistem persuratannya itu untuk surat internal ya, bukan surat eksternal. Nah, itu makanya itu yang ingin kita dorong di Kementerian BUMN itu adalah integrasi workflow itu salah satunya dan kemudian kedepannya kita ingin mengintegrasikan yang lain yang mungkin bisa jadi opportunity of business. Jadi menjadi peluang bisnis lainnya mungkin dengan mengintegrasikan BUMN dengan BUMN lain, BUMN dengan kementerian atau BUMN dengan kementerian lain. Seperti itu. Segera ditindaklanjutin Mas, sudah lebih mudah Mas. Tahun ini Mbak, ini udah berjalan nih Mbak sekarang. Siap. Yang Jasara aja siap nggak nih? Oh siap dong, siap dong. Oke nih, kalau yang tadi Sobat Milenials kalau mau bertanya tadi jangan lupa ya di klik di slido.com dengan menginput pagar 3891. Nanti like pertanyaan yang terbanyak nanti akan menang. Nanti akan dipilih 5 penanya terbaik berdasarkan like dari teman-teman
sobat milenials yang meng-like di slido.com seperti itu. Jadi ini nggak ada ini ya, nggak bisa beli like ya. Jadi harus asli nih semua, nggak ada fake account. Oke Mas, jadi tadi kan di Jasa Raja sudah sistemnya sudah surat digital kayak gitu. Nah, seperti apa nih Mas untuk bisa supaya kita bisa berkirim surat ke eksternal, karena selama ini kan Jasa Raja masih di internal, itu seperti apa? Nah, jadi nanti kita, tapi Jasa Raja udah nerapin digital signature belum? Udah dong, udah ada. Kita nanti targetnya adalah untuk BUMN yang udah menerapkan digital signature dan punya aplikasi e-office itu, dan levelnya pasti harus di atas 3. Dan jadi pertanyaan juga nih, kalau udah level di atas 3, kok masih belum punya e-office? Kok masih belum menerapkan digital signature? Kan jadi pertanyaan tuh. Iya, betul. Kenapa? Jadi bisa, harusnya kan kalau udah di atas 3 ya udah kita ajak integrasi udah siap gitu. Oke. Nah nanti bentuknya dari, mungkin lebih detailnya nanti ya di sharing yang lain soalnya. Boleh. Untuk integrasinya nanti jadi panjang nih. Padat ya materinya ya. Oke, baiklah. Nanti jadi panjang. Selanjutnya itu adalah di level 4 dan 5. BUMN yang sudah berada di level 4 ke atas, itu harapannya kita bisa menciptakan inovasi. Mereka operasionalnya udah bagus nih, IT-nya udah berjalan sesuai dengan strategi bisnisnya. Terus apa sih? Masa ibaratnya strategi bisnisnya mau itu aja. Nah, kita pengen menerapkan untuk BUMN yang di atas 4 itu untuk menciptakan sebuah inovasi baru, di mana itu didukung oleh IT gitu kan. Nah, itulah harapannya sih Mbak untuk kementerian. Jasa Raja itu level berapa sih Mas? Jasa Raja gimana nih Pak Tri? Jauhin nggak nih Pak Tri nih, kepala divisi IT nih? Level berapa ya maksudnya? Oke Mas, kalau menurut Mbak nih sebagai orang melihat IT di Jasa Raja level berapa? 5 dong. Ngalahin Telkom dong berarti. Oh gitu ya? Ya udah, kalau gitu ya udah di bawahnya Telkom. Oke. Lebih baik lah. Ya, tapi Jasa Raja pasti optimis lah bisa mendapatkan level 3 di tahun 2021 ini. Amin. Oke. Kemudian kita lanjut dulu ya Pak ya. Oke. Sebenarnya apakah cuma sekedar di level 3 terus kita mau apa sih kalau udah di level 3? Yang pertama harapan kita adalah kalau ketika BUMN itu sudah mencapai level 3, bisnis dan teknologi itu udah selaras kan. Udah satu strategi. Nah, kalau udah gitu, terus apa sih kalau mereka udah satu strategi? Nah, itu kita mengharapkan adanya peningkatan operasional dan terbentuknya inovasi baru, atau bahkan nih Mbak ada new model bisnis baru, model bisnis baru di perusahaan. Nah, gitu. Nah, hasilnya apa? Terakhirnya real target yang paling akhir itu adalah kita ingin menjadikan IT di BUMN itu menjadi transformer. Itu bisa membentuk suatu market baru, membuat sebuah market baru dan service baru, pelayanan baru. Seperti contohnya apa? Salah satu contoh nih yang saya kagum itu dengan oleh PT Pegadaian. Pegadaian itu ceritanya yang terkait dengan tabungan emasnya. Ini kan kebetulan dia tabungan emas juga ya. Iya benar. Nah, pas banget nih. Oleh Pegadaian loh. Tapi pas banget nih kebetulan. Saya ngomongin soal ke Pegadaian itu karena apa? Karena salah satunya tadinya dia hanya bergerak di bisnisnya dia aja ya, ngurus gadai dan sebagainya lah, di core bisnisnya dia. Tapi kemudian dia bisa beralih nih Mbak, dia bisa beralih membuat sebuah new model bisnis nih untuk perusahaannya dengan adanya Pegadaian Emas ini. Orang biasanya kalau mau beli emas di Antam atau di toko emas, ibaratnya mereka nyimpan sendiri. Bahaya gitu kan. Sekalinya di bank, ya nyimpan di bank cuma ya di administrasi dan sebagainya kan. Nah, dengan berangkat dari situ, Pegadaian tuh akhirnya membuat tabungan emas ini Mbak. Jadi orang sekarang kalau mau nabung emas tuh gampang. Jadi emasnya udah aman nih di Pegadaian. Terus kita kalau mau nabung, kalau mau beli emas, bahkan bisa nggak Mbak beli emas 0,123 gram? Kan ribet kan, apalagi di toko emas kan? Beneran sih susah. Iya, ribet banget kan? Nah, itulah salah satunya yang dipermudah oleh si PT Pegadaian ini, itu kita udah bisa lewat HP nih. Dia memanfaatkan IT juga di situ. Dia bisa lewat HP, kita top up bisa lewat HP, dan top up-nya tuh bebas Mbak. Ibaratnya Mbak mau uangnya berapa nih? 1.200.000, berarti 1, sekian gram-gram gitu kan. Nah, itu udah langsung terkonversikan ke situ. Itu sih kerennya, yang salah satu menurut saya bisa menjadi role model kita, salah satu inspirasi kita untuk yuk kita ciptain lah sebuah new model baru. Jangan cuma bisnisnya cuma itu aja lah, kita manfaatin IT nih, siapa tahu IT bisa menghasilkan bisnis baru di perusahaan
Bapak Ibu sekalian nih di perusahaan, teman-teman milenial semua. Itu kan Mbak Ria ya? Iya, Nah, terus bahwa ada hasil temuan nih Mbak yang mendukung hipotesis bahwa orang yang berhasil menyelaraskan strategi bisnis mereka dengan strategi IT akan unggul daripada yang tidak menerapkan. Itu ya Mbak? Itu dari mana itu Mas? Nah, itu dari Jurnal Sistem Informasi dan Bisnis Cerdas, ini Vol 8 nomor 9. Oke. Nah, makanya kita harus menyelaraskan, memang dari sini penting untuk menyelaraskan antara bisnis dengan IT. Itu Mbak. Makanya kita udah nggak bisa jalan sendiri-sendiri nih. Nanti IT ke sini, bisnis ke sini, nggak cocok dong. Kita harus selaras. Karena kita satu kesatuan gitu. Iya, kita satu kesatuan dan punya tanggung jawab bareng di situ. Oke. Oke, akhirnya melihat pentingnya itu Mbak, kita kemarin melihat target kita bahwa kita ingin mencapai level 3, sebenarnya itu harusnya dicapai di tahun 2018 Mbak. Harusnya di tahun 2018. Harusnya di tahun 2018, akhirnya kita ngecek nih di tahun 2020. Mereka 2018 udah sesuai belum? Udah sesuai dengan target di Permen belum sih? Tapi ternyata Mbak, nanti hasilnya kita lihat ya. Nah, akhirnya yang kita survei itu yang pertama adalah kita akhirnya melakukan survei ke teman-teman BUMN. Ya mungkin teman-teman milenial, sobat milenial di sini udah ikut mengisi juga ya. Yang pertama yang ditanyakan itu terkait dengan asesmen IT yang dilaksanakan. Pernah nggak sih melakukan asesmen secara independen dari tahun 2013 sampai tahun 2020 nih? Dan nilainya skornya berapa? Kita pengen lihat kan, apakah mereka sesuai target kita atau enggak. Kenapa independen? Karena hasilnya itu akan lebih akurat, akan lebih terpercaya ketimbang orang yang melakukan secara self assessment. Oke. Mbak tahu sendiri kan kalau self assessment bisa aja dibaik-baikin, bagus-bagusin gitu lah ya. kan biar pas laporan ke atasan Pak IT kita udah segini, padahal ketika dia lakukan independen bisa aja 1 atau bahkan 0 gitu kan Mbak. Nah, gitu. Karena itu perlunya pihak independen ya Betul, yang proses gitu. betul. Nah, selain itu kita juga nanyain nih Mbak aplikasi-aplikasi dasar yang mungkin aplikasi-aplikasi operasional yang dimiliki oleh teman-teman BUMN. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin mengadakan integrasi yang tadi itu. Salah satu program kita di tahun 2021. Nah, akhirnya mereka ada dari 108 BUMN yang diundang. Mohon maaf nih Jasa Raja nggak diundang Mbak. Waduh, ini kenapa ini Jasa Raja nggak diundang? Karena kita hanya mengundang Ya, BUMN yang saya pulang nggak diundang nih. tapi MC-nya di sini ya. Jadi kita awalnya mengundang 108 BUMN, itu hanya BUMN yang Indo Holding aja. Jadi yang bentuknya holding kita ambil yang Indo Holdingnya aja. Kayak Jasa Raja kan sekarang udah di bawah ini ya. Nah, tuh. Akhirnya dari 108 BUMN yang isi cuma 101 Mbak. Dan mempermudah pekerjaannya Mas Afif lah ya. Kenapa Mbak? Mempermudah pekerjaan. Iya, nggak banyak-banyak amat. Iya, nggak banyak banget yang diakses kan. Tapi nggak juga sih Mbak, harusnya kita mengakses semua. Cuma memang kemarin ada keterbatasan, banyak keterbatasan lah. Akhirnya kita ngambil 108 BUMN aja lah. Oke, dimaklumi lah ya. Nah, hasilnya apa sih Mbak dari survei itu? Ternyata Mbak masih ada 23 yang udah 23 yang mencapai target. 23 BUMN. Betul, dari 100 BUMN yang ngisi tadi. Waduh. Hanya 23 loh Mbak yang nyampe target. Ya berarti ya? Enggak ada Mbak. Nah, yang nggak mencapai target itu ada 28. Masih ada 28 dan 50 lainnya ini nggak pernah melakukan asesmen. Waduh, nggak pernah melakukan asesmen aja 50 BUMN ya? Itu independen ya Mbak. Kalau self assessment kita kemarin nggak tanyakan Mbak, apakah mereka melakukan self assessment. Tapi memang kita kemarin pokoknya referensinya kita harus asesmen yang independen. Gitu. Soalnya memang hasilnya lebih akurat dan percaya kan. Betul. Seperti itu. Nah artinya Mbak kita ada PR nih. Berarti masih ada berapa tuh 78 BUMN yang perlu kita identifikasi masalahnya untuk kemudian dan juga kita naikkan nilai maturity-nya. Itu kan PR kita sehingga sesuai dengan target kita. Iya nggak? Betul banget. Ya, terupaya karena masih ada cuma 22% loh Mbak yang Iya. udah mencapai target gitu. Nah, hasil lainnya terkait dengan aplikasi, rupanya untuk financial aplikasi udah hampir semua, cuma ada 5 BUMN yang belum memiliki. Untuk core bisnisnya ini yang mendukung core bisnisnya itu seperti kalau di KAI kan ada yang tiket gitu, yang buat tiket ataupun pendukung bisnis yang memang aplikasi itu khusus untuk core bisnis perusahaan. Itu hanya udah lumayan banyak, 89 BUMN yang punya dan 12-nya nggak punya. Human capital, kemudian dashboard ini adalah dashboard eksekutif ya Mbak. Jadi kita bisa melihat posisi keuangan, posisi yang bisa dilaporkan untuk pimpinan dalam bentuk dashboard. Terus workflow application ini lebih ke e-office, supply chain lebih ke procurement, kemudian talent management dan yang paling dikit itu adalah talent management. Jadi banyak BUMN yang masih sedikit
cuma 48 BUMN, masih kurang setengahnya yang punya talent management. Nah, ini ingin kita dorong, Pak. Ini ingin kita dorong sehingga para BUMN ini, yolah, untuk proses-proses operasional seperti ini itu kita dorong sehingga BUMN itu bisa punya aplikasi-aplikasi ini. Caranya gimana nanti kita bahas di belakang. Oke, tadi kan di Mas Afif menjelaskan ya tadi yang paling bagus tuh yang paling keren katanya Pegadaian gitu ya, karena bisa menerapkan enggak, ya paling keren Pegadaian karena dia punya apa ya, dia bisa menciptakan new model bisnis baru, new model bisnis di perusahaan. Oke. Kita lanjutkan ya, Pak. Oke. Nah, oke. Nah, di sebentar ya, Mbak. Nah, di apa? Jadi di aplikasi dari pemilik aplikasi ini dan kemudian hasil apa? Asesmennya rupanya masih banyak yang nggak sesuai target. Akhirnya kita buat APS, Mbak. APS itu tahu nggak? Enggak, kalau di jasa raja sih APS atas permintaan sendiri. APS apa itu? APS itu kalau di Kementerian BUMN itu adalah aspirasi pemegang saham. Sering cuti itu iya. kayak. Bagus komen nih, bagus komen nih. Bagus komen nih. Aspirasi pemegang saham tahun 2021 untuk BUMN itu apa sih sebenarnya? Itu kita ingin mengejar target yang tadinya targetnya nih level 3 di 2018, rupanya masih belum sampai nih. Akhirnya udahlah kita bikin APS aja. Jadi kita minta untuk target minimal level 3 di tahun 2021 menjadi KPI BUMN. Menjadi salah satu yang harus dilaksanakan BUMN di tahun 2021. Pokoknya 2021 harapannya BUMN bisa mencapai level 3 lah. Minimal. Kita doakan bersama ya, ini semoga BUMN bisa mencapai level 3 ya. Nah, udah tuh kita udah bikin APS, harapannya BUMN levelnya akan dapat mencapai level 3 di tahun 2021. Terus kemudian gimana sih Mbak gitu kan? Artinya kan semua BUMN sekarang kita butuh nih, harus cepet-cepet kita di tahun 2021 bareng-bareng naikin IT maturity level untuk menjadi lebih meningkat lagi, lebih tinggi lagi. Nah, tapi gimana sih Pak caranya? Kan nggak sesimpel itu kan syaratnya. Kan pasti ribet banget, banyak proses-proses yang harus dipenuhi gitu kan. Nah, oke, nanti akan kita bahas Mbak. Akan kita bahas bagaimana program kita Kementerian BUMN di tahun 2021 sehingga BUMN itu bisa mencapai targetnya di tahun 2021 itu level 3 gitu. Tapi sebelum itu saya ingin menanyakan nih ke ke sobat-sobat milenial. Sobat-sobat milenial nih, sobat milenial masih ada nggak sih nih? Jangan-jangan ditinggal lagi, ditinggal masak, ditinggal sambil masak nih kayaknya. Iya, sambil masak makan malam kan. Ada yang sambil ngurusin anaknya, kayaknya jangan-jangan ini. Sobat milenial? Oke, sobat milenial, coba yang ready lambaikan tangan. siapa sih Bisa. yang Mungkin ada yang mau disampaikan, bisa raise hand. yaudah sambil nunggu aja nih Mbak. Sambil nunggu kita. ada lagi yang mau yang ready, dijelaskan? sambil nunggu kita siapa yang siap nih. Saya pengen denger nih dari Pegadaian yang tadi udah saya contohkan sebagai role model nih kan. Tadi kan saya penasaran tuh gimana Iya kan? Mas sampai segitu ini Sampai terpesona dengan dia membuat sebuah new model. bisnis baru kan, membuat betul, bisnis betul. baru. Ada yang dari Pegadaian? Mungkin ada yang dari Pegadaian ya nih. Sobat milenial? Sobat milenial dari Pegadaian ada? Halo, selamat sore Mbak Ria, Mas Oh, Afif. Halo, sore. selamat sore. Dengan Mas siapa? Dengan saya Adi Wijaya Putra dari Divisi Marketing Communication Pegadaian. Oh, Halo, bukan orang Mas IT Adi. Mbak. Oke. Jadi marketing ya. Oke, Mas Adi, boleh nggak sih Mas gimana sih dulu inspirasi ke kita nih? Gimana sih dulu Pegadaian itu bisa membuat new model itu, kepikiran buat new model itu dan bisa didukung oleh IT di Pegadaian. Sampai sekarang kita kalau mau beli emas tinggal di HP doang, terus mau top up apa segala macam tinggal di HP doang, itu simple gitu. Gimana nih Mas Adi? Monggo bisa tadi. Oke, terima kasih kesempatannya sebelumnya. Jadi sobat-sobat milenial, mungkin kalau pertama dulu kita terdengar kata gadai, bayangan kita mungkin hanya sebatas gadai ya, yang orang kepepet dan butuh uang. Padahal sekarang pada kenyataannya sejak berdiri di tahun 1901, Pegadaian terus bertransformasi. Nah, Pegadaian sekarang memiliki visi sebagai most valuable company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Dan sekarang selain bisnis utama di Gadai, kami juga memiliki 3 lini bisnis lainnya, yaitu emas, pembiayaan, dan jasa lainnya. Dan kami juga melakukan transformasi serta digitalisasi
supaya memudahkan masyarakat menggunakan layanan produk di Pegadaian. Nah, kembali lagi nih, kenapa sih Pegadaian mengembangkan produk investasi gitu ya? Karena kami sadar bahwa tingkat investasi masyarakat Indonesia itu masih rendah sekali, khususnya di kalangan milenial. Nah, percaya tidak percaya, ternyata berdasarkan hasil survei, 20% milenial di Indonesia itu belum memiliki investasi apapun. Dan 64,9% milenial itu bahkan belum memiliki rumah. Nah, jadi padahal investasi itu penting. Tidak hanya rumah, termasuk juga di instrumen lain seperti emas. Nah, di Indonesia padahal kita juga penghasil emas salah satunya yang terbesar di dunia. Kita punya tambang di Grasberg di Papua sana yang produksinya luar biasa banyak. Tapi ternyata berdasarkan data dari World Gold Council, kita di Indonesia untuk cadangan emasnya hanya 3,2% dari cadangan devisa negara kita. Sehingga di sini kami mengembangkan produk untuk layanan investasi pada masyarakat supaya lebih tertarik dan lebih bisa mempersiapkan masa depan agar lebih baik gitu. Nah, dengan produk apa? Tentunya dengan produk tabungan emas. Dan tabungan emas ini sendiri juga kami kemas secara berbeda gitu ya. Tidak seperti membeli emas secara konvensional. Mungkin dulu kalau kita beli emas biasanya ke toko dan mungkin harus ada patokan minimal 5 gram dan terbatas gitu ya. Nah, sementara dengan adanya pengembangan teknologi sekarang, ini memudahkan masyarakat untuk membeli emas melalui program dan produk tabungan emas ini sendiri. Jadi, Pegadaian mengembangkan membeli emas itu ternyata tidak harus mulai dari pecahan 1 gram. Bisa mulai dari pecahan 0,01 gram. Jadi katakanlah misalkan harga emas sekarang 1 juta, mulai per 10.000 kita sudah bisa beli emas. Dan pembelian emasnya sendiri tidak hanya melalui outlet, juga kita bisa lakukan secara digital, secara online, melalui aplikasi. Pegadaian itu ada namanya aplikasi Pegadaian Digital. Sehingga tentunya ini bisa memudahkan masyarakat yang ingin berinvestasi dengan lebih cepat, dengan lebih mudah. Mungkin kalau sekarang masa-masa lagi PKPM ya, jadi misalkan sambil rebahan kita bisa sambil investasi juga. Mungkin dananya tidak ada banyak, mulai 10.000 pun kita bisa investasi. Dan ini semua juga semakin berkembang dengan bantuan teknologi informasi tentunya. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai macam marketplace, antara lain seperti Tokopedia, Putra Bukalapak, dan Shopee. Dan alhamdulillah sejak diluncurkan sejak tahun 2015, tabungan emas sekarang sudah mencapai 5 juta akun rekening. Dan diharapkan ini ke depannya terus berkembang. Dan tentunya dapat bisa memberi benefit sendiri nih ke seluruh masyarakat Indonesia supaya memiliki investasi yang dapat digunakan di masa tua nanti supaya kita bisa lebih sejahtera di masa depan. Keren. Mbak Maria gimana nih tanggapannya nih? Keren banget ya, karena emang bener nih generasi milenial ini generasi rebahan ya. Jadi walaupun sambil rebahan kita juga bisa terus berinvestasi ya dengan tabungan emas. Luar biasa loh Pegadaian ini. Tepuk tangan dong untuk Pegadaian. Pegadaian ini yang dulu itu kita challenge. Kementerian BUMN itu men-challenge Pegadaian. Terima kasih banyak ya Mas Adi. Terima kasih sebelumnya, terima kasih Mas Adi. Terima kasih banyak ya. Tapi saya ingin cerita nih, tadi jadi Pegadaian ini dulunya kita challenge nih, cerita-cerita tadi dari atasan saya nih, Pegadaian tuh dulu challenge loh, di challenge oleh Kementerian BUMN untuk menghasilkan nasabahnya dia itu 2 kali lipat dari posisi dia sekarang dalam jangka waktu 5 tahun. Nah dengan agenda tabungan emas ini, infonya nih udah tercapai 2 kali lipat dalam berapa tahun? Dalam 5 tahun itu. Dalam 5 tahun. Betul. Ya. Wow. Keren juga kan ya. Terima kasih Mas Adi, keren banget. Ya, terus lanjutkan inovasinya nih Mas Adi. Terus lahirkan keajaiban dari tangan Mas Adi dan kawan-kawan semua di Pegadaian. Mari kita bersama bangsa Indonesia supaya lebih baik lagi ke depan. Siap, mantap Mas Adi. Oke, mungkin dari teman-teman dari sobat milenial yang lain. Oke, ada yang mau share apakah perusahaannya kira-kira udah siap nih untuk menjalankan untuk memenuhi target kita bersama YT Maturity Level di tahun 2021 adalah 3. Mungkin dari Balai dari mana? Dari PT Line ada mungkin dari PT Line? Dari PT Line mungkin bisa sharing IT maturity di perusahaannya seperti apa? Dari PT Line? Halo PT Line. Sepertinya nggak ada ya? Nggak ada. Oh ada dari PT Line nih, angkat tangan, resen. Oke. Pak. Halo, dengan siapa?
Halo, selamat sore Mas. Sore. Saya dengan Rizky di GTPTLN. Iya, Pak. Iya, oke. Paling sebenarnya sih sudah ada di slider ya saya tadi. Oke. Halo? Mhm. Oh, kedengaran ya? Terdengar jelas Bapak. Oke, siap. Oke, sebenarnya udah ada di slide ya, saya ada pertanyaan terkait ini, Mas Nafi, terkait pengukurannya itu minimal 3 dengan COVID 4.1 kan ya? Sesuai dengan PR02 itu memang 4.1, Pak. Oke. Dan tapi harapannya seperti ini, Pak mohon maaf, Pak Rizky. Mas Rizky ya, Pak. Pak Rizky. Kecil banget tulisannya di sini, Pak. Dengan Pak Rizky, harapannya di tahun ini mungkin Pak kita masih mengkaji apakah akan menggunakan COVID yang mana. Tapi harapannya kita membebaskan BUMN itu nanti akan menggunakan COVID apa ya? Mau pakai COVID atau mau pakai framework yang lain ya, Pak. Tapi yang kami harapkan adalah BUMN itu bisa melakukan integrasi dengan kita ya Pak. Dan juga BUMN itu memang tata kelolanya sudah cukup baik. Ibaratnya kalau seandainya dengan standar COVID 4.1 itu mungkin sama atau selaras selaras dengan COVID 4.1 di level 3 gitu loh. Mau itu pakai COVID 5, mau pakai COVID 2019 ataupun framework yang lain. Ini masih itu mungkin Pak Rizky ya. Mungkin share dulu nih Pak, kita tujuannya di sini minta share dari Pak Rizky kira-kira lain gimana nih, siap nggak Pak tahun 2021 untuk mencapai level 3? Insyaallah siap bagi holding. Terakhir berapa nih Pak? Sedang melakukan ini sih, sedang akan melakukan untuk pengukuran IT level. Oke. Seperti itu Pak, ini betul sekali. Terakhir berapa Pak Rizky? Terakhir sebenarnya kita pengukurannya di 2015 Pak. 2015 tapi dengan nilainya masih di bawah. Oke. Pasti bisa ya Pak. Kan dengan sudah ada 6 tahun, alhamdulillah ada beberapa improvement sehingga kita harapkan di 2021 bisa mencapai. Siap. Ya, siap. Terima kasih Mas Rizky. Terima Kita kasih. doakan semoga PT LAN bisa mencapai level 3 ya Pak ya. Amin. Amin. Terima kasih. Oke, selanjutnya. Oke, kita lanjutin aja dulu ya mungkin karena waktunya udah sangat terbatas. Jadi kita masuk nih Mbak ke program Kementerian BUMN itu dalam mendorong BUMN mencapai level 3. Nah, ini adalah yang pertama kita mulai dari master schedule-nya 2021. Jadi Kementerian BUMN itu melakukan kerjasama nih Mbak sama yang namanya Forum Teknologi Informasi BUMN. Kita tuh sebenarnya ya teman-teman BUMN, kita tuh sebenarnya punya forum namanya itu adalah Forum Teknologi Informasi BUMN, Forti BUMN. Dan kita Kementerian BUMN sering banget kerjasama, sering banget berdiskusi dengan teman-teman di Forti karena di Forti ini merupakan gabungan dari kadif-kadif di BUMN ya, dari kadif TI di seluruh BUMN. Nah, apa sih sebenarnya, kita back to topic lagi, apa sih sebenarnya program kita di 2021? Yang pertama kita akan melakukan baselining, Sobat Milenial. Jadi baselining untuk current maturity atau melihat kondisi maturity yang ada sekarang. Jadi BUMN yang sebelumnya masih belum pernah melakukan assessment nih, kan tadi masih ada 50 tuh Mbak, 50 BUMN yang belum pernah melakukan assessment. Nah, kita melakukan baselining dulu nih. Kita lihat apa gap, identification gap dulu. Apa yang perlu mereka lakukan di tahun 2021 ini sehingga IT maturity-nya naik gitu ya. Terus ini akan dilaksanakan rencana pada bulan Februari sampai April nih. Nanti akan segera kita sosialisasikan ke teman-teman di BUMN. Terus yang keduanya, setelah dilakukan baselining, setelah punya rekomendasi program yang harus dilakukan di 2021, kita bareng-bareng nih dari BUMN didukung oleh Kementerian BUMN, itu kita bareng-bareng ke seluruh BUMN semuanya melaksanakan improvement program di mana itu yang tadi terdiri dari quick win dan juga rekomendasi program sehingga semuanya bisa mencapai level 3 dan ini dikontrol nantinya oleh ketua klaster nih Pak. Nanti kan ada pembagian klaster ya di BUMN dan ini nanti akan dikontrol oleh ketua klaster untuk proses improvement ini. Bukan klaster COVID lah ya Mas. Saya kalau dengar klaster ekonomi gitu loh. Beda ya ini. Beda. Okay. Dan ini akan dilaksanakan pada sebenarnya mulai dari sekarang, mulai dari Januari dan Desember ya. Okay. Ini semuanya harus bareng-bareng mengimprove meningkatkan material
Kemudian yang ketiga setelah dilakukan improvement nanti di akhir tahun kita akan melakukan final assessment. Jadi kita akan melihat apakah ada perubahan atau enggak sih IT maturity-nya apakah naik atau enggak. Betul. Nah, kita akan bahas satu-satu. Kita akan breakdown satu-satu. Yang pertama dari baselining dulu. Sebenarnya apa sih yang akan dilakukan di baselining ini? Ya, itu ada kita bagi tiga bagian nih, ada sasaran, metode, dan hasil. Dari sasaran dulu, baselining ini diperuntukkan nantinya untuk BUMN yang belum pernah melakukan assessment secara independen. Harapannya seperti itu. Sasarannya kita itu adalah BUMN yang masih belum tahu nih tahun 2021 mau ngapain sih gitu untuk meningkatkan IT maturity level. Nah, metodenya kayak gimana? Yang pertama kita melakukan kerjasama dengan Korti BUMN. Yang kedua kita akan menggunakan asesor nih Mbak. Asesor itu terdiri dari yang profesional dan juga talent-talent di BUMN. Kenapa kita ngambil situ? Mbak, kalau seandainya melakukan assessment IT maturity itu dengan pihak independen itu pasti mahal banget. Nah, makanya di situ Kementerian BUMN di sini mencari solusi nih. Mencari solusi dengan salah satunya adalah memilih asesornya itu dari profesional sehingga tetap menjaga keindependenan assessment, kemudian juga dari talent-talent BUMN yang mungkin punya sertifikasi, COVID dan sebagainya lah ya. Nah, nanti akan dilakukan secara digital. Kemudian penilaian proses dalam asesmennya, nanti kan penilaiannya nanti disesuaikan dengan klasternya, dengan jenis industrinya. Kalau industri telekomunikasi berarti proses-proses mana aja yang perlu dinaikkan, yang perlu diambil gitu, yang perlu kita assess gitu. Kemudian yang kelima itu adalah evaluasi biaya IT. Selain itu kita juga pengen lihat apakah IT spending plan di perusahaan Bapak Ibu sekalian ini sudah cukup baik, sebenarnya sudah benar apa enggak sih kalau kita benchmark di jenis industrinya dia. Hasilnya apa? Hasilnya kita bisa melihat current maturity dari sasaran dari targetnya kita, itu BUMN yang belum melakukan assessment independent. Dan kita bisa melihat gap identification-nya. Kemudian kita bisa merekomendasikan program program untuk di-improve dan juga quick win yang akan dilakukan di tahun 2021. Dan nanti hasil ini akan direport ke Kementerian BUMN dan juga disampaikan ke manajemen di BUMN. Gitu, untuk kemudian didorong sehingga dilakukan improvement ini, dilakukan program improvement ini. Nah, untuk improvement ini sasarannya adalah untuk seluruh BUMN. Semua BUMN itu harus melakukan improvement sekarang karena targetnya adalah level 3 di tahun 2021. Yuk bareng-bareng kita improve IT maturity level kita sehingga IT maturity level kita, tata kelola kita baik dan mendukung bisnis perusahaan kita. Metodenya nanti bisa kalau seandainya mampu ya dilaksanakan secara sendiri, self manage. Ya kalau seandainya butuh bantuan kita bisa menggunakan asis pihak ketiga. Mungkin bisa dibantu Korti, bisa dibantu konsultan ataupun yang lainnya. Yang ketiga bisa sharing knowledge dengan para role model. Role model ini apa sih? Role model itu BUMN yang IT maturity-nya udah di atas juga. Yang tadi ada 23 BUMN tuh Mbak. Dan juga nanti kita akan perhitungkan role model ini untuk BUMN seperti Jasa Raja nih. Makanya kan yang anak holding yang mungkin anggota holding gitu Mbak. Anggota holding. Nah juga yang keempat kita akan dorong untuk bisa menggunakan global shared service. Yang kelima juga kita akan memerankan ketua klaster untuk mengkontrol dan memonitoring proses improvement ini. Hasilnya apa? Hasilnya adalah harapannya IT maturity level BUMN sudah minimal 3 dan ada perbaikan di dalamnya. Nah, oke. Cukup teoritis ya Mbak sebenarnya di sini ya. Tapi ini program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2021 ini. Nah, kita akan breakdown nih Mbak. Sebenarnya metode-metode ini lebih tepatnya akan seperti apa sih pelaksanaannya untuk mendukung BUMN mencapai level 3. Yang pertama nih Mbak, kita self manage. Jadi untuk BUMN yang mungkin punya 5 aspek yang tadi disebutkan tuh dari people, kultur dan sebagainya itu udah baik tuh, itu bisa silakan untuk meningkatkan proses-proses di COVID ini menjadi lebih baik bisa dilakukan sendiri. Tapi kalau seandainya nggak bisa juga nanti teman-teman di BUMN didampingi oleh Korti. Kita sharing knowledge dari Korti untuk membantu BUMN tersebut membangun misalnya kurang SOP ini dibantulah oleh Korti. Kita bangun nih bareng-bareng SOP ini. Nah, ataupun menggunakan konsultan. Kemudian
bisa juga kalau seandainya perlu benchmark ataupun sharing knowledge, bisa sharing knowledge dengan teman-teman di BUMN yang memang menjadi role model. Salah satu contohnya ada Telkom, Pertamina, BNI, Publik Indonesia, Jasara Harja, gitu kan. Baru di lupaan Mbak, belum saya tambahin nih. Oke. Nah, terus kalau seandainya kebutuhannya itu adalah membangun aplikasi nih Pak, di Kementerian BUMN sendiri sekarang ini sedang membuat sebuah program namanya itu Global Shared Service, di mana nanti teman-teman BUMN nih di perusahaan-perusahaan BUMN ini bisa menggunakan service yang dari GSS ini, ada dari aplikasi Human Capital, aplikasi Procurement, aplikasi Finance ya. Nanti jadi kalau seandainya masih belum punya nih aplikasi-aplikasi Human Capital, Procurement, dan Finance ini, rencana ya Mbak, nanti masih akan ditambah lagi, lebih banyak lagi, ada aplikasi, mungkin ada pengembangan lagi lah di sini. Jadi nanti aplikasi ya di BUMN itu untuk aplikasi-aplikasi operasional bisa dibantu dari ini. Yang mungkin masih nyewa harganya mahal bisa menggunakan BSS. Yang mungkin nggak punya bisa menggunakan BSS gitu loh. Jadi saling membantu juga ya. Iya, ya. betul. Nah, terus yang terakhir itu adalah peran ketua klaster. Nanti ketua klaster itu akan memonitoring mensupport dan juga kontrol juga. Nanti kontrol apakah si BUMN A ibaratnya bilang ke ketua klaster, saya susah loh, ada terkendala di sini, bantuin dong, tolong. Nanti ketua klaster bisa sharing knowledge, bisa dibantu porti atau mengkontrol gitu, mereka harus kemana. Itulah kurang lebihnya yang akan dilakukan di improvement program ini. Kemudian yang terakhir itu adalah final assessment. Nanti kita akan melihat untuk seluruh BUMN dengan metode yang sama seperti di baselining, dan harapannya di final assessment semua BUMN itu mendapat level 3 dan tata kelola TI di Kementerian di BUMN itu udah baik dan mendukung bisnis perusahaan. Gitu ya Pak. Dan kita akan merekomendasikan program-program apa aja yang harus diimprove di tahun 2020. Gitu. Terus apa sih Mbak kalau seandainya udah nyampe level 3 nih, ibaratnya ngapain gitu? Kita udah di level 3 terus ngapain sih gitu kan? Sombong lah. Iya, sombong nih, ibaratnya kayak Jasara aja kan mungkin udah di atas 3 nih. Gue ngapain udah di atas 3, udah sesuai target kok gitu kan. Nah, kalau udah di atas 3 Mbak, harapannya itu yang pertama pasti kan operasionalnya pasti udah efektif dan efisien ya kalau udah di atas 3. Nah, terus kemudian strategi IT itu selaras dengan strategi bisnis pastinya. Udah selaras nih kalau udah di atas 3. Nah, akhirnya dari situ kita mengharapkan kalau udah di atas 3 ya ciptain lah inovasi atau model bisnis baru nih, contoh kayak Pegadaian. Mungkin yang lain juga sebenarnya ada, mungkin saya aja yang nggak tahu gitu kan. Nanti yang lain yang mungkin punya inovasi baru yang membuat model bisnis baru di perusahaan bisa share nih ke kita, bisa ikut. Bisa share ke Lajutan Milenial. Iya, bisa di sini, bisa bikin acara di Lajutan Milenial ini. Dan harapannya nanti kalau seandainya inovasi itu ada bisa menciptakan market dan bisnis. Nah, kemudian harapan yang paling besar itu adalah BUMN itu bisa bersaing dan memimpin teknologi di lingkup global. Kayak si Amazon tadi, sebesar itu gitu. Harapannya kita setiap satu BUMN tuh $1 triliun. Berarti 108 BUMN tuh berapa Mbak? Coba berapa banyak kan? Bantu ini ya, negara banget ya. Negara banget, udah pasti maju negara kita langsung udah. Nah, itulah harapan yang paling besar yang diharapkan oleh Kementerian BUMN. Nah, itu dimulai dari mana? Dimulai dari mana tuh? Kata Maria dari mana? Coba. Dari hati. Itu pasti dimulai dari teman-teman milenial semua ya. Teman-teman milenial semua. Teman-teman sobat itu, milenial semua. sobat milenial semua itu harus mulai sekarang harus membentuk sebuah inovasi baru, mulai berpikir kritis, gimana sih kita memanfaatkan teknologi kita untuk mendukung bisnis kita. Ya, baik itu orang non TI maupun orang TI, yuk sama-sama punya awareness nih. IT itu adalah hub ya, IT itu adalah milik kita bersama ya. Jadi IT mendukung kalian juga harus mendukung IT. Seperti itu kurang lebihnya ya, Mbak. Nah, jadi harapannya semua para sobat milenial adalah melahirkan keajaiban dari tangan kalian semua. Melahirkan keajaiban dari tanganmu. Kayak tagline Lajata lah ya. Iya. Nah, closing quotes-nya terakhir adalah yang seperti saya bicarakan dari tadi, bahwa IT itu nggak cuma IT kok. IT itu adalah tanggung jawab. Mungkin gitu Mbak, dari saya cukup karena ini udah terlampau panjang rupanya. Beri tepuk tangan yang